Ya, tetapi para mafia agamawi ini ya dikatakan iri dan menutup telinga atau tersinggung karena usaha-usaha mereka, upaya-upaya mereka yang dulu mereka capai dengan mereka pikir kekuatan mereka, itu dinafikan, dinolkan. Ya. Jadi mereka tuh terus komplain. Nah, orang mulai di buku ini dikatakan, kalau memang itu kabar baik, kenapa terjadi perpecahan? Ya, kita baca ya. Kisah 13 ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Saudara lihat, hampir seluruh kota itu berkumpul. Padahal Paulus dan Barnabas itu berkhotbah di sinagog, di rumah ibadat orang Yahudi. Tetapi orang-orang Antiokhia yang tidak percaya, mungkin mereka mulai mendengar. Hei, udah pernah dengar belum? Kabar apa? Hebat, ada alat menjadi manusia. Yesus itu menghapus segala dosa. Menghapus, iya, mengampuni segala dosa. Dan kita ini bisa dibenarkan sepenuhnya. Gak usah begini, gak usah begitu, gak usah. Terima aja. Ya, saya jadi ingat ada 2 orang ibu-ibu tua, ya ibu-ibu senior ya, nenek-nenek lah. Duduk di depan saya setelah habis kebaktian dan dia bertanya, Pak Melki, kita ini ibadah di sini ikut ibadah gereja kasih karunia seperti ini, kita dituntut apa? Kalau Oma udah nggak bisa tuh kalau di gereja sana, disuruh doa puasa, naik menara, harus begini, harus begitu, udah nggak sanggup. Kalau Pak Melki apa? Hanya percaya Oma, hanya percaya bahwa Yesus dan karyanya yang sempurna. Wah, kalau cuma itu Oma bisa. Shalom, saudaraku yang dikasih, sangat dikasih, paling dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok dalam tayangan. Kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat, tuntutan, sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia, suplai Tuhan, sudah datang. Dan kita akan terus melanjutkan bagian kedua daripada bab 7, yaitu tentang Injil yang diberitakan Paulus. Injil itu gospel. Gospel itu kabar baik. Dan Paulus siapa? Paulus adalah rasul yang tadinya bernama Saulus. Dia adalah farisinya Farisi. Dia murid Gamaliel yang paling hebat. Ya. Dan dia juga penganiaya jemaat. Dia itu teroris yang paling, dia sebut dirinya teroris yang kejam. Ya, yang sadis. Ya. Saya melihat dia seperti itu. Tetapi dia mengejar Yesus. Dan dia ditangkap oleh Yesus. Dan dia jadikan rasul kasih karunia. Jadi saudara, kita mendengar Injil yang diberitakan oleh seorang yang menulis 2/3 dari kitab perjanjian baru kita. Ya, dia menulis 2/3. Dan dia orang yang dulu hidup sepenuhnya di bawah hukum Taurat. Ya, dan dia bilang sendiri, tapi dia hidup sebagai teroris yang sadis. Karena dia mau menegakkan hukum Taurat menurut versi dia sendiri. Dan sekarang dia ditangkap oleh Yesus, dijadikan oleh Yesus rasul kasih karunia. Saudara lihat ya, 2 orang ini sungguh luar biasa. Dan apa yang dia beritakan? Dia katakan begini, saya nggak mau tahu apa-apa lagi. Saya memutuskan tidak mau tahu apa-apa lagi di antara kamu. Selain Yesus, Kristus, dan dia yang disalibkan. Selain Yesus dan dia yang disalibkan. Dia hanya mau tahu 2 hal itu. Itulah keputusan Rasul Paulus. Seperti saudara dan saya. Bagaimana kita begini? Seluruh kehidupan saya hanya Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itu dari sisi Paulus. Ya, dan dia memberitakan tadi ya, kita sudah melihat, saudara dengar dari tayangan yang sebelumnya, bagaimana di Listra orang yang lumpuh sejak lahir,
yang impoten kakinya, yang tidak bisa berjalan apa-apa sejak lahir, dia itu mengalami mujizat Tuhan. Karena apa? Karena hanya mendengar dan mendengar lagi. Apa yang diberitakan Paulus? Apa yang diberitakan Paulus? Sudah lihat lagi di dalam Kisah 13, 38, 39, bagaimana Paulus memberitakan yang puncaknya adalah pengampunan segala dosa, dan dibenarkan sepenuhnya. Sama-sama katakan, pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Ya, itu beritanya. Bagaimana berita itu disampaikan juga oleh penulis buku ini, Joseph Prince. Dan demikian juga saya memberitakan hari ini. Ya, pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu aja, Pak. Iya. Rasul Paulus sampaikan Yesus Kristus dan karya salibnya. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya, itu karya salibnya. Dan bagaimana Pastor Prince itu dianiaya, ya, dikirimi, diserang oleh email-email beracun. Ya, sudah baca di bab yang ke-7 ini. Bagaimana ketika itu dia berkhotbah setelah diserang seperti itu. Dan begitu banyak dari jemaatnya dalam hati mereka mempertanyakan kebenaran dari kabar kasih karunia ini. Dan bagaimana waktu Pastor Pin menyampaikan, membaca Kisah 13, kata per kata dari khotbah Rasul Paulus, orang yang duduk sadis, kejam, garang, di bawah hukum Taurat, menjadi rasul kasih karunia yang 180 derajat berubah. Apa beritanya? Saya bacakan lagi 38 dari Kisah 13. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Ya, dilanjutkan gini, dan di dalam dialah Yesus, ya, di dalam Yesus setiap orang percaya, ya, setiap orang percaya, sama-sama katakan percaya, ya, bukan karena pegang teguh hukum Taurat atau mengaku dosa, doa, puasa panjang-panjang, bukan, ya. Dikatakan memperoleh pembebasan dari segala dosa. Nah, ini ya, makanya dikatakan dosanya dihapus. Yohanes 1 ayat 29 katakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bagaimana Yohanes Pembaptis diurapi oleh Roh Kudus berkata, lihat anak domba Allah kepada Yesus yang menghapus, taken away. Saya katakan kalau jasa saya taken away, saya lepas, tidak ada lagi. Ya, yang menghapus segala dosa. Pembebasan segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa, tidak dapat diperoleh dari hukum Taurat. Di bagian pertama saya katakan bahwa tidak dapat, kalau memberitakan hukum Taurat tidak timbul iman, tidak akan bisa diperoleh. Ya, jadi tuduhan-tuduhan palsu, ya, email-email beracun tadi, ya, julukan-julukan keji. Ketika Pastor Pin menyampaikan, membaca Kisah 13, 38, 39 ini, di buku ini ditulis gini, lonceng-lonceng itu berdentang, teng, 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 nggak ada angin loh, ya, bunyi sendiri, tang, dang, dah, dah, dah. Malaikat Tuhan sendiri, Roh Allah, mengirim malaikat untuk memberikan peneguhan. Dan banyak jemaat memuji-muji Tuhan, menangis, dan mereka dibebaskan. Mereka dibebaskan dari apa? Dari kecemasan atau pertanyaan-pertanyaan, apakah kabar Injil, kabar baik yang diberitakan Pastor Prince, yang disampaikan seperti apa yang Rasul Paulus sampaikan, itu benar seperti email-email keji atau email-email jahat itu menyampaikan, menuduh apa, Pak? Oh, itu izin berbuat dosa. Oh, itu cheap grace, murah-murahan. Oh, itu hyper grace, overdosis. Diserang semua. Seperti itu, saudara, ya. Nah, tapi dari buku ini disaksikan bagaimana Tuhan itu membela Injil. Saudara nggak usah takut. Saudara pendengar,
Injil kabar baik. Saudara tidak usah takut. Saudara pemberita Injil kabar baik. Kasih karunia saudara dibela Tuhan. Saudara, ayat-ayat yang kita akan baca kali ini ada Kisah 13. Tadi ya, ayat 38-39 kita udah tahu. Selanjutnya 41 sampai 45 ya. Kisah 13 ayat 41 sampai 45. Matius 13 ayat 13, Matius 13 ayat 13, Roma 8 ayat 18, Roma 8 ayat 18, Matius 27 ayat 51, Matius 27 ayat 51, dan Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Ya. Jadi apa yang dialami sebenarnya oleh Rasul Paulus juga dianiaya. Nanti kita lihat ya, terjadi perpecahan. Bagaimana Rasul Paulus dengan berani memberitakan segala dosamu diampuni dan kamu dibenarkan sepenuhnya. Itu dengan lantang, dengan berani, dengan tegas. Oleh karya Kristus yang sempurna. Dan terjadi perpecahan di kota. Di Antioquia terjadi perpecahan. Ya, jadi saudara nggak usah takut. Memang terjadi pemisahan. Tetapi siapa yang tidak percaya itu disebut mafia agamawi. Nanti kita lihat selanjutnya ya. Tapi kita lihat konsisten apa yang Yesus sendiri alami. Dari kelompok ahli Taurat dan Farisi. Matius 13 ayat 13 dikatakan gini. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan. Kenapa Yesus berkata-kata dalam perumpamaan? Tadinya enggak. Kemudian dalam perumpamaan. Karena mereka mulai menolak Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Yesus. Siapa itu mereka? Jews, ya, orang Yahudi. Kepada mereka karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Mereka melihat Yahweh, Allah yang menjadi manusia, Yesus di depan mereka, mereka melihat tetapi tidak melihat. Dan dikatakan, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ini siapa? Orang-orang mafia agamawi. Saudara, padahal Injil itu begitu terang benderang. Bahkan karya-karya itu begitu jelas, terpampang, tergambar. Ya, dan orang itu, manusia itu menolak dengan tegas-tegas. Apa kita mau ikuti mereka? Tidak, saudara ya. Ya, yang aneh, yang merespon kepada Yesus adalah orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum Taurat. Siapa? Para pelacur. Ya, kalau saya selalu sampaikan bahwa kalau di perempuan yang paling berdosa apa ya? Pelacur di orang Yahudi. Kalau laki-laki yang paling berdosa, kelompok paling berdosa disebut apa? Siapa maksudnya? Pemungut cukai. Ya. Pemungut cukai, nelayan kasar menjadi murid-murid Yesus. Para sampah masyarakat. Orang kena kusta, orang buta jalan, pengemis, sampah masyarakat. Ya, zaman sekarang masih banyak orang yang menolak Injil kasih karunia Kristus. Jabatannya tinggi, sekolahnya mungkin STT, S3. Ya, jabatannya pendeta pangkat berapa mungkin ya. Para doktor STT mungkin. Enggak semua, saudara ya. Mungkin di antara saudara saya terima. Puji Tuhan. Saudara pasti menerima dengan rendah hati, dengan tangan yang terbuka, dengan iman yang percaya bahwa semuanya supply Tuhan 100%. Bukan kita, tetapi Allah. All of Jesus, not of us. None of us. Kita nol. Tuhan sepenuhnya. Sama-sama katakan saya nol. Tuhan sepenuhnya. Ya, kita hanya menerima. Ya, tetapi para mafia agamawi ini ya dikatakan iri dan menutup telinga atau tersinggung karena usaha-usaha mereka, upaya-upaya mereka yang dulu mereka capai dengan mereka pikir kekuatan mereka itu dinafikan, dinolkan. Ya. Jadi mereka tuh terus komplain. Nah, orang mulai di buku ini dikatakan, kalau memang itu kabar baik, kenapa terjadi perpecahan? Ya, kita baca ya. Kisah 13 ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Saudara lihat, hampir seluruh kota itu berkumpul. Padahal Paulus dan Barnabas itu berkhotbah di sinagog, di rumah ibadat orang Yahudi. Tetapi orang-orang Antioquia yang tidak percaya, mungkin mereka mulai mendengar. Hei, udah pernah dengar belum? Kabar apa?
Hebat, ada alat menjadi manusia. Yesus itu menghapus segala dosa. Menghapus, iya, mengampuni segala dosa. Dan kita ini bisa dibenarkan sepenuhnya. Gak usah begini, gak usah begitu, gak usah. Terima aja. Ya saya jadi ingat ada 2 orang ibu-ibu tua, ya ibu-ibu senior ya, nenek-nenek lah. Duduk di depan saya setelah habis kebaktian dan dia bertanya, Pak Melki, kita ini ibadah di sini ikut ibadah gereja kasih karunia seperti ini, kita dituntut apa? Kalau Oma udah nggak bisa tuh kalau di gereja sana, disuruh doa puasa, naik menara, harus begini, harus begitu, udah nggak sanggup. Kalau Pak Melki apa? Hanya percaya Oma, hanya percaya bahwa Yesus dan karyanya yang sempurna. Wah, kalau cuman itu Oma bisa. Saudara, sebenarnya semua orang bisa, ya. Ayat 45, akan tetapi ketika orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi mafia agamawi, ya, saudara catat aja supaya gampang ya. Di buku ini ditulis mafia agamawi, ya, melihat orang banyak itu datang, hampir sekota itu datang untuk mendengarkan Paulus berkhotbah, mendengarkan Paulus menyampaikan kasih karunia Kristus, Injil atau kabar baik Kristus. Mereka dengan iri hati. Ini kata kuncinya ya, iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Pada Paulus begitu jelas menceritakan bahwa Mesias itu Yesus datang menebus, ya, mati untuk semua dosa-dosa kita dan bangkit karena pembenaran kita. Ya, dikatakan oleh Paulus. Jadi saudara dan saya hanya memberitakan, atau penulis buku ini Joseph Prince, Pastor Joseph Prince, hanya memberitakan pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Tapi mereka dianiaya. Ya, kami dianiaya karena iri hati orang-orang yang percaya pembenaran oleh hukum Taurat dan upaya-upaya mereka sendiri. Jadi udah jelas ya, pada zaman Yesus terjadi perpecahan. Ya, bagaimana justru yang percaya para pengemis, para sampah masyarakat, ahli Taurat, pelacur, percaya dan terima mujizat. Pada zaman Paulus, dia memberitakan yang sama, yang konsisten seperti yang model atau tipe yang Yesus beritakan. Dia juga dianiaya, seperti ini dikatakan ya, karena iri dan benci. Ya, karena iri terjadi pemisahan. Saya juga memberitakan kasih karunia. Saya awalnya di sidang. Ya, saya dulu ada di sinode yang lama, saya di sidang. Saya pikir oh ya bagus, saya bisa menyaksikan tentang apa yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, sebelum sidang, saya tahu dari mana belakangan ya, kan sidangnya di shoot. Ya, di shoot dan yang men-shoot itu pendeta juga. Dan dia kebetulan jualan asuransi. Jadi dia ke rumah saya dan dia menceritakan, Pak Melki, sebelum Pak Melki datang di sidang, kami itu udah ngomong, wah habis nih si Melki nih, sesat ya, nggak bener. Nah, tapi anehnya gini, kan Pak Melki sampaikan, sudah sampaikan, saya sampai lihat itu rekamannya 2 kali, 3 kali. Beneran Pak Melki, ini apa bukan Pak Melki yang disidang, Pak Melki yang menyidang mereka. Nah, saudara lihat pembelaan Tuhan. Ketika saya dibilang, ayo silakan Pak Melki sampaikan apa yang Pak Melki percaya. Ya, saya sampaikan kasih karunia seperti hari ini, setengah jam, dan kemudian dia bilang, oke Pak, apa yang saya salah menurut gereja atau sinode ini? Oh, ini apa Pak Melki? Oh, tata gereja. Ya, tata gereja dari gereja tersebut. Oke Pak, apa pasal atau ayat yang mungkin saya langgar sehingga saya disebut tidak benar? Dibacakan. Nih ya, dosa orang yang masa lalu diampuni, yang sekarang diampuni, yang masa depan harus sanctification, harus menguduskan diri. Nah, Pak Melki melanggar itu. Oke, Roh Kudus taruh dalam hati saya untuk bertanya seperti ini. Oke Pak,
Itu pasalnya ditulis itu. Pasti ada ayat backupnya. Ada ayat dalam kurung biasanya kan. Itu pasal daripada tata gereja. Oh ya ada Pak. Pak mohon maaf. Silahkan baca ayat di backupnya. Saya nggak tahu bukunya di tangan dia. Kemudian dibacakanlah ayat backupnya untuk kenapa ada pasal tadi. Harus dosa yang masa lalu diampuni dan dosa yang berikutnya harus menguduskan diri. Sanctification. Tadi justification, ada sanctification. Oke, baik. Oleh karena-karenanya inilah kamu telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Itulah ayatnya, Ibrani 10 ayat 10 ternyata. Ibrani 10 ayat 10. Oke, saya mendengar itu dan saya, Roh Kudus menyampaikan gini. Pak, tadi pasal dari tata gereja katakan menguduskan diri. Jadi kita yang aktif kan, tadi ayatnya bilang kita dikuduskan. Bahkan satu kali untuk selama-lamanya efeknya. Jadi kata dikuduskannya itu imperfect tense. Ya kata kerja imperfect. Sekali dan pengaruhnya untuk selama-lamanya. Maaf ya, kita dikuduskan sekali, Yesus mati di kayu salib itu sekali. Tapi efeknya selama-lamanya. Terus berjalan. Ya terus seperti air terjun ya di atas kepala kita. Selama-lamanya. Ya, kemudian saya bertanya itu, saya didiemin. Tidak dijawab. Jadi di apa Tidak dijawab. Oke Pak, karena kita satu sinode dan ada 8 pendeta kurang lebih di situ yang doktor-doktor teologi dan mereka bilang dan saya bilang, oke, kalau gitu kalau kita asumsi, bukan asumsi, saya bilang ya oke, menguduskanlah. Nah, kalau kudus berarti tidak boleh ada cacat 1000 mikron pun kan? Tidak boleh ada cacat. Setuju nggak? Setuju. Oke, dari sini siapa yang sudah menguduskan diri dan sudah kudus? Tidak ada. Mereka diam saja. Oke, dari seluruh sinode kita, siapa yang di sini sudah menguduskan diri? Dari seluruh sinode mungkin ada jutaan orang. Siapa yang sudah menguduskan diri dan sudah kudus? Anggap saja kalau nanti sore Tuhan Yesus datang. Tadi kan dikatakan kalau nggak kudus nggak diangkat. Kita percaya seperti itu. Nah, nanti siapa yang di sini kalau nanti sore Yesus datang sudah kudus, tanpa cacat, tanpa noda, tanpa kerut atau serupa dengan itu. Kudus sehingga boleh diangkat. Nggak ada juga. Nah, singkat cerita akhirnya saya yang ditanya. Ya, bagaimana Pak Melki? Oh Pak, saya kalau sore nanti Yesus datang, karena kita nggak tahu kapan datang, karena dia segera datang. Saya berdiri, saya disorot ribuan watt. Saya disorot sepenuhnya, tidak boleh ada noda, tidak boleh cacat, tidak boleh kerut atau serupa dengan itu. Cacat, nggak boleh ada yang kurang. Noda, nggak boleh ada yang kelebihan, yang buruk. Atau kerut, atau serupa dengan itu. Sempurna. Hanya karena darah Yesus, Pak. Singkat cerita, mereka terdiam. Dan pemimpin sidang berkata, saya pribadi, saya sepakat dengan Pak Melki. Saudara, mafia agama ini tetap saja saya sudah ada salahnya. Tetap keputusannya harus disingkirkan. Saudara, mafia agama itu tahu kebenaran menurut saya. Tahu ayat. Tapi lebih percaya kepada apa? Lebih percaya kepada upaya manusia. Sepertinya seperti itu aja. Ya, jadi itulah kita cuma difitnah aja. Tapi Roma 8 ayat 18 katakan gini. Sebab aku yakin, ya Rasul Paulus katakan bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, the glory which shall be revealed in us. Jadi penderitaan atau sanggahan, fitnahan atau perkataan-perkataan mafia agamawi ini yang busuk, ya, itu nggak ada arti-arti apa-apa dengan kemuliaan yang akan dinyatakan, dengan mujizat yang akan terjadi dalam pemberitaan kita bahwa segala dosamu diampuni dan kamu dibenarkan sepenuhnya, bahwa pengampunan segala dosa itu adalah induk dari segala berkat. Nggak ada artinya penderitaan cuma dikata-katain atau dihindari orang. Ya, saya tahu banyak teman saya, beberapa teman saya menghindari saya.
Bahkan saya pernah ngambil rapot anak saya, karena kebetulan pendeta ini anaknya juga sekelas sama anak saya. Dan kebetulan pas masuk duduknya di sebelah saya. Pak Melki, saya duduk sebelah Pak Melki ini, kalau ketahuan gereja saya bisa diskors nih. Waduh, haleluya. Ya kenapa? Karena saya terkenal memberitakan seperti yang Paulus beritakan, atau seperti yang Joseph Prince beritakan. Hanya itu. Yang Yesus beritakan juga, kabar baik. Gak apa-apa ya, jadi kemuliaannya akan lebih besar. Ya, jadi mafia agami itu tidak suka kabar baik diberitakan. Ya, padahal seluruh kota di Antiokhia itu meminta, Paulus, Barnabas jangan pergi dulu. Beritakan lagi, ini ada saudara-saudara saya yang belum dengar. Ada yang lain belum dengar. Kisah 13 ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya, jadi hari Sabat minggu depannya, ya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Tuhan yang membela. Orang-orang yang sebenarnya lebih dulu mendengar. Tadi ya kita lihat di dalam Ibrani 4. Ya, atau khotbah yang lalu. Ya, bagaimana sebenarnya Yahudi yang mendengar lebih dulu. Tapi mereka belakangan nanti. Karena menunggu bangsa-bangsa lain. Sebenarnya mereka sudah mendengar kabar kesukaan, kabar baik. Saudara, nggak ada kabar yang lebih baik, atuh, daripada kabar segala dosa kita telah diampuni. Dan kita telah dibenarkan sepenuhnya, itu nggak ada kabar yang lebih baik dari itu. Dan di damping itu implikasinya segala berkat Tuhan menjadi milik kita. Berkat Tuhan apa saja? Ya mujizat, ya kesehatan, ya perlindungan, ya berkat keluarga. Ya cuma berkat-berkat itu doang Pak, itu mah efek sampingan. Iya ada lagi. Hikmat, kebenaran, yang hadiah, kekudusan, penebusan dari segala kecelakaan, wabah, bencana. Dan masih banyak lagi. Alkitab semua janji. Janji berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak. Janji masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sudah mikir aja, renungkan. Saudara diwarisi Kanaan. Saya diwarisi Kanaan. Kanaan gimana Pak? Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Flow with milk and honey. Itu luar biasa sekali. Jadi mereka berkumpul untuk mendengar khotbah yang tentang yang sama. Ya, mendengar khotbah lagi tentang pengampunan segala dosa. Dibenarkan sepenuhnya oleh iman. Ya, melalui salib Yesus. Dan kasih karunia yang radikal. Kasih karunia yang radikal. Kisah 13 ayat 43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah. Jadi orang Yahudi juga ada yang menjadi percaya nih. Ya kalau zaman sekarang Messianic Jews. Ya. Takut akan Allah. Takut Allah apa? Worship. Ya kita tahu ya, takut akan Allah itu bukan takut-takutan, bukan ya, tapi menyembah Allah. Mengikuti Paulus dan Barnabas, dan ya selanjutnya bilang ini, kedua rasul itu mengajar mereka. Ya mereka tuh harus belajar. Saudara saya belajari lagi, baca lagi, beli bukunya, beli di Tokopedia ada. Ya. Dan saudara baca lagi, pelajari lagi. Karena ini rahasia. Sederhana tapi rahasia yang menyingkapkan hidup berkemenangan, utuh, sukses. Dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Nasihat Rasul Paulus apa? Tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? The gospel of Christ. Kasih karunia Kristus adalah the gospel, kabar baik dari Kristus. Jadi gospel kabar baik dari Kristus, dari Rasul Paulus beritakan itu membakar liar ya ke seluruh kota. Terjadi perpecahan. Yang mau ikut Raja Paulus atau percampuran. Sama aja. Ya, Pastor Prince ke seluruh dunia memberitakan. Ya, saya memberitakan. Seperti apa yang Rasul Paulus beritakan. Kami yakini. Terjadi perpecahan, terjadi pertentangan. Enggak masalah. Bukan enggak masalah apa, Saudara. Tinggal. Mau ikut mana? Ya, karena Paulus memperingati dengan tegas nih. Saudara, tadi kita nih sedang dalam bab Injil yang diberitakan Paulus. Paulus mengingatkan dengan tegas
kepada orang-orang menolak kasih karunia radikal ini. Ya, ayat 41 dari Kisah 13. Ingatlah, ini berarti udah tegas nih ngomongnya. Hai kamu penghina-penghina, ngata-ngatainlah cheap grace, ngata-ngatainlah overdosis, ngata-ngatainlah hyper grace, ngata-ngatainlah izin berbuat dosa. Pada dosa nggak izin siapa-siapa. Orang di bawah hukum Taurat lebih banyak lagi karena dosa itu diaduk dalam dirinya untuk muncul ke permukaan. Baca aja di dalam Roma 7 ayat 6 misalnya. Penghina-hina, tercenganglah dan lenyaplah. Waduh, udah bahasanya nggak enak. Kamu akan kaget, tercengang, melongo, melihat mujizat yang Tuhan nyatakan, dan lenyaplah. Waduh, ini kutuk nggak enak ini ya. Kok sadis ya di bawah kasih karunia? Karena ini harus tegas nih berhadapan dengan orang yang seperti ini. Yesus mati nggak main-main. Tuhan memberikan Yesus dari surga nggak main-main. Yang the best from heaven. Anak yang tunggal yang sangat dikasihinya. Yang darahnya tercurah, yang dihina, yang dipukul, yang dimahkotai duri, yang diludahi. Hanya untuk saudara dan saya digantikan gitu, ditukar. Kalau kalau Yesus diludahi, malu, ditelanjangin, supaya saudara yang mestinya malu, jadi nggak malu. Misalnya. Sebab, dia bilang, aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Ini dia sebenarnya Tuhan ya, melakukan pekerjaan dalam zamanmu. Pada suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percaya jika diceritakan kepadamu. Ada istilah ini berkata gini, nearly too good to be true, atau too good to be true. Ya, tapi ini nearly too good to be true. Karena ini benar. Apa itu Pak? Hampir-hampir tidak dapat dipercaya. Terlalu baik untuk dapat dipercaya. Yalah terlalu baik lah. Bagaimana saya yang berbuat dosa kok, saya yang sering gagal kok. Saya orang yang sampah masyarakat, pelacur, pemungut cukai. Masa saya dengar khotbah Paulus terus dia bilang gini, segala dosa kamu diampuni dan kamu dibenarkan sepenuhnya. Terus saya melongo, gitu. Amin Tuhan. Dia bilang, amin Tuhan. Saya bukan hanya dibenarkan, saya disembuhkan. Saya terima mujizat. Saya terima mujizat kesehatan, saya terima mujizat keuangan. Saya tidak percaya lagi Tuhan memberikan penyakit atau kecelakaan. Tetapi mereka, mafia agama ini, saya sebut aja langsung ya, membabi buta, menolak dan tidak mungkin menerima atau percaya lagi. Jadi kutuk hukum Taurat atas mereka sepenuhnya. Ya, jadi ini juga terjadi pada Farisi-Farisi modern. Orang menolak Injil kasih karunia dan pengampunan Tuhan di perjanjian baru, itu berkata gini. Misalnya, oh saya percaya Mazmur 91. Nah, contohnya ayat 7 lah ya yang paling jelas. 1000 rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan kita, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Tapi kena COVID. Pendeta-pendeta banyak kena COVID. Terus orang bilang, oh kok kena? Padahal percaya itu loh. Dia juga percaya. Iya percaya di satu sisi. Tapi di sisi lain dia percaya gini, keselamatan bisa hilang. Kenapa? Ya kalau kamu gak kudus, kamu gak diselamatkan. Iya benar, kalau kamu gak kudus, kamu diselamatkan. Tapi kekudusan itu bukan karena kamu mengejar dosa kamu sendiri. Atau kamu menganggap Tuhan mengejar dosa kamu. Harusnya kan kamu menerima. Enak aja Pak Melki memberitakan, keselamatan gak bisa hilang. Bisa. Nah, ketika orang berkata keselamatan bisa hilang, keselamatan itu soteria, saudara. Keutuhan sepenuhnya. Keselamatan tubuh, jiwa, roh, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan, keluarga. Semuanya soteria itu kaya sekali. Jadi ketika orang berkata, saya bisa hilang keselamatan, nggak mungkin. Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang duduk di samping yang menjadi pembela sama kita bilang, amin tuh. Nggak mungkin. Tuhan Yesus bingung, amazed. Seperti Rasul Paulus, dia heran. Kok bisa begitu ya, balik lagi ya. Yang di neraka ini bilang gini, amin.
Kamu yang bilang bahwa keselamatan kamu bisa hilang. Jadi saya bisa ambil kesehatan kamu. Saya bisa bunuh kamu. Emang Pak Melki nggak bisa? Nggak bisa. Saya di dalam Yesus, saya selalu bilang. Saya di dalam Yesus. Saudara bisa berkata, saya di dalam Yesus. Kalau COVID-19 mau menimpa saudara, harus kena Yesus dulu. Bukan sombong saudara. Itu kebenaran, itu kepercayaan, itu belief. Bukan mencobai, itu nggak punya hikmat. Tapi kalau kita percaya, Tuhan Yesus bisa kena COVID dulu, baru kena saya. Itu bukan kesombongan, itu percaya. Oh, sombong orang kayak gitu. Bukan, percaya. Saya ada kebenaran Allah dalam Kristus. Percaya, dalam Kristus. Dari, oleh, untuk Kristus. Tapi mafia agama tidak suka. Karena mereka tidak suka kerja keras mereka. Upaya mereka dinolkan. Mereka marah, iri hati, menganiaya. Mereka itu ada tirai, selubung yang menutupi mereka. Padahal Tuhan Yesus telah merobek semua selubung itu. Merobek semua selubung itu, saudara. Waktu Yesus di kayu salib. Dan dia berkata gini, sudah selesai. Dan dia menundukkan kepalanya. Dan menyerahkan nyawanya. Itu terjadi gempa bumi. Tirai bait Allah terbelah dua. Matius 27 ayat 51 katakan. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai bawah. Sudah lihat ya, dari atas sampai bawah. Yang robek siapa? Tuhan. Yesus. Dari atas. Itu gini. Saudara jangan pikir tirai-tirai itu seperti tirai rumah saudara. Tirai bait suci itu tingginya 18 meter. Tebalnya 10 cm segini nih. 10 cm tebalnya. Berlapis-lapis 10 cm. Beratnya aja 4 ton. Itu yang kalau robek dari atas sampai bawah sampai habis. Hanya Tuhan. Sama-sama katakan hanya Tuhan. Ya dari atas sampai bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit batu terbelah. Sayangnya orang Farisi modern dijahit lagi, saudara. Padahal itu adalah lambang dari hukum Taurat. Bagaimana manusia itu hanya bisa masuk 1 kali ketemu Tuhan. Ya, imam besar hanya 1 kali bawa darah menghadap Tuhan dan dirobek dari atas ke bawah. Sehingga ruang kudus, ruang maha kudus itu bersatu. Dan tubuh dan bait Allah itu diri kita. Bersatu kita, Yesus kepala, kita tubuh. Kita sudah dibeli, kita milik Kristus. Kemuliaan Allah itu adalah hidup kita. Seperti itulah sebenarnya kebenarannya. Terakhir, dan Paulus konsisten, tegak lurus, ikut gaya Yesus. Ya, mau kutuk ganda atau mau berkat ganda? Saudara kok di sana, mau kutuk apa mau berkat? Kutuk ganda lagi atau mau berkat ganda? Saudara mau pilih mana? Biarpun saya nggak dengar, semua pasti bilang ini, mau berkat dong. Ya kan? Tetapi bagaimana ada yang masih mencoba-coba menolak dan terus berbuat jahat? Mari kita baca ya, Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami, Paulus katakan ya, atau seorang malaikat dari surga, bukan malaikat yang jatuh sepertiga itu bukan, yang dari surga nih. Yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Injil yang berbeda itu disebutnya Injil lain. Yang dengan Injil yang telah kami beritakan. Jadi ada Injil yang Paulus beritakan. Injil yang Paulus beritakan. Sama-sama katakan Injil yang Paulus beritakan, ya, yaitu Injil kasih karunia Kristus. Kepadamu terkutuklah dia. Lap 9. Seperti yang dahulu kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Jadi udah ada 2 kali kata nih. Padahal ayat 8 ayat 9. Ya, peringatan tegas berulang-ulang. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Bukan saya yang bilang, ya. Paulus makanya tegak lurus memberitakan Injil pengampunan segala dosa. Ya, Injil Kristus. Sudah catat ya, Injil Kristus itu kalau ya apa Pak Injil Kristus?
Kok Bapak main bilang bahwa Bapak aja yang Injil Kristus? Injil Kristus apa? Injil Kristus itu Injil adalah kasih karunia Kristus. Saudara lihat, cek aja di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 7-nya ya, yang di atasnya. Dari 89 kita baca. Jadi kalau saudara bilang ini, waduh, bahaya dong. Ini nggak main-main nih. Kutuk-kutuk, berkat-berkat. Ya saya mau berkat dong. Karena itu saudara jangan jadi mafia agamawi. Pilih berkat simple. Hanya tangan yang terbuka saudara menerima berkat. Kutuk gampang juga. Saudara mengharapkan aja dari hukum Taurat. Pasti saudara membenci atau iri atau dengki atau marah terhadap orang yang memberitakan kasih karunia secara radikal. Benar. Ya. Jadi Paulus dengan jelas memberitakan hanya kasih karunia secara radikal. Segala dosamu diampuni dan dibenarkan sepenuhnya. Dan kita menerima dengan iman, dengan percaya, dengan tangan yang terbuka, dan mujizat terjadi. Selain itu, kita udah dengar, nggak usah diulang lagi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu sekarang apa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dia sudah pernah menjadi orang ahli Taurat dan di bawah Taurat. Dan dia sudah pernah bernama Saulus, yaitu orang yang adalah teroris yang kejam. Dan dia ditangkap oleh Yesus, sekalipun tadinya dia mau menangkap Yesus, dan dia dijadikan rasul kasih karunia yang menulis 2/3 daripada surat-surat di Perjanjian Baru. Dan kami sudah mendengar Tuhan, apa yang diberitakan adalah pengampunan segala dosa kami, dan kami dibenarkan sepenuhnya. Dan kami percaya dan menerimanya. Kami tidak lihat lagi kepada diri kami, atau dosa kami, atau kecacatan kami, atau kekurangan kami, tapi kami melihat kepada Yesus. Itulah kekudusan kami, itulah kebenaran kami. Sebagaimana Yesus melihat kami kudus, oleh karena darah Yesus, demikianlah kami melihat. Itulah kekudusan kami, dan kami percaya Tuhan, perjalanan hidup kami di depan, kehidupan kami selanjutnya, kami akan mengalami mujizat, mujizat, dan mujizat. Berkat, berkat, dan berkat. Sebab Kau imam besar agung kami Tuhan, yang telah membawa darah-Mu sendiri kepada tahta kasih karunia, hingga kami boleh datang masuk dengan berani menerima rahmat dan kasih karunia itu, dan menerima dengan segala kelimpahan. Kami tidak mau sedikit-sedikit, tapi kami mau kelimpahan. Kami memutuskan hari ini bahwa kami percaya Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.